Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, berjumpa lagi di MSLB Channel. Salam damai, salam sejahtera. Seperti biasanya, informasi yang akan kami sampaikan ini tentu saja menurut versi kami. Dan kami berani menyampaikan informasi tentang kekasih pilihan Allah yang sudah menjadi khalifah Allah pada zaman sekarang ini, berdasarkan pengetahuan secara rahasia ataupun secara pribadi. Jika apa yang selalu kami sampaikan tidak sama dengan apa yang disampaikan oleh kebanyakan orang, maka ambil saja poin positifnya. Kami bukanlah ahli hadis dan bukan pula ahli fikih. Kami bukanlah orang yang pintar dalam segala ilmu, tetapi kami hanyalah orang biasa yang berusaha berbagi apa yang kami ketahui. Kami menyampaikan informasi tentang kekasih pilihan Allah yang sudah menjadi khalifah saat ini, bukan dikarang-karang apalagi sampai berbohong. Kami hanya menyampaikan sesuai dengan apa yang kami ketahui dan sesuai apa yang kami pahami. Kami berani mengatakan seperti itu karena kami sudah bisa memahami bahwa setiap manusia pilihan Allah yang diangkat untuk menjadi sebagai khalifah di bumi ini pasti akan dipilih langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dipilih atas kemauan dan keinginan manusia. Dan pasti Allah memilih kekasihnya untuk menjadi sebagai khalifah di muka bumi ini tentu saja akan dilakukan secara rahasia, tanpa diketahui oleh banyak orang. Bukannya kami menyalahkan atau menolak hadis tentang dibaiatnya sosok Imam Mahdi di Mekah, tetapi kami hanya menyampaikan apa adanya saja sesuai pengetahuan kami. Kami sering mengatakan bahwa informasi yang kami sampaikan ini sesuai versi kami. Jika ada banyak perbedaan terhadap apa yang kami sampaikan, itu wajar saja, karena setiap orang yang menyampaikan informasi tentang kekasih pilihan Allah yang sudah menjadi khalifah saat ini, masing-masing memiliki versi kisah dan cerita yang berbeda-beda. Jika memang benar julukan Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi hanya pantas diberikan terhadap sosok seorang manusia pilihan Allah yang sudah menjadi khalifah pada zaman sekarang ini, maka kami sangat yakin dengan apa yang kami sampaikan. Dan kami sering mengatakan bahwa kami tidak akan pernah memaksa siapapun untuk percaya terhadap setiap apa yang selalu kami sampaikan. Setahu kami bahwa awal baiat seorang manusia yang akan menjadi khalifah pemimpin bumi pasti akan dibaiat langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pun secara rahasia, tanpa diketahui oleh orang lain. Mungkin setelah selesai dibaiat oleh Allah, barulah akan dilantik lagi secara zahir oleh orang-orang yang sudah menjadi pengikutnya, sebagai peresmian dirinya menjadi khalifah pemimpin bumi. Itu pun tidak tersiar secara umum. Jika sosok sang khalifah ataupun Imam Mahdi benar-benar akan dibaiat di Mekah secara terang-terangan, pasti akan banyak sekali orang-orang yang akan memburunya, yang berusaha ingin mencelakainya. Walaupun sudah dibaiat di Mekah oleh 7 orang ulama terkenal, belum tentu bisa menjamin keamanan terhadap diri sang khalifah ataupun Imam Mahdi. Belum tentu juga semua umat Islam langsung percaya begitu saja. Sosok sang khalifah ataupun Imam Mahdi yang sebenarnya pasti sudah dibaiat langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tempatnya pun sangat dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak ada orang lain yang bisa mengetahuinya.
Tidak ada yang bisa mengetahuinya kecuali beliau sendiri yang menceritakannya kepada orang-orang yang sudah menjadi pengikutnya ataupun muridnya. Orang-orang yang berhasil berjumpa dengannya dan bisa menjadi pengikutnya hanyalah orang-orang yang sudah mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti sang Khalifah ataupun Imam Mahdi akan menceritakan kepada pengikutnya ataupun muridnya tentang apa saja yang dialaminya ketika dibaiat ataupun ketika diislah oleh Allah dalam satu malam. Beliau juga tidak akan menceritakan hal-hal yang dialaminya kepada semua pengikutnya, kecuali kepada pengikutnya ataupun muridnya yang bisa dipercayai olehnya. Beliau tidak akan bercerita kepada sembarangan orang, walaupun itu adalah pengikutnya ataupun muridnya, karena beliau harus tetap menjaga sejati dirinya agar tidak mudah terbongkar. Jika jati dirinya sudah terbongkar, pasti akan banyak orang yang akan mencaci dan menghinanya, bahkan menertawakannya. Pasti akan banyak juga orang-orang yang menganggapnya gila akan sebuah gelar. Padahal dirinya benar-benar kekasih pilihan Allah yang sudah menjadi khalifah Allah saat ini. Karena alasan itulah, beliau menutup rapat-rapat tentang sejati dirinya. Biarkanlah hanya orang-orang yang sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang dapat berjumpa dengan kekasih pilihannya itu. Tidak semudah itu orang-orang langsung percaya kepadanya, walaupun dirinya adalah benar-benar sosok manusia pilihan Allah yang sudah menjadi khalifah Allah saat ini, yang kemunculannya diberi gelar sebagai Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi. Begitupun jika manusia yang digadang-gadang sebagai Imam Mahdi yang akan dibaiat di Mekah, belum tentu orang-orang bisa menerima dan meyakininya sebagai khalifah Allah yang sebenarnya. Walaupun benar-benar yang asli akan segera dibaiat di Mekah, pasti akan banyak juga orang-orang yang menolak dan mengingkarinya. Zaman sekarang ini terlalu banyak kelompok atau individu yang mengatasnamakan dirinya sebagai Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi. Jadi tidak segampang itu sang khalifah ataupun Imam Mahdi yang asli menampakkan dirinya kepada semua orang, apalagi sampai dibaiat di Mekah secara terang-terangan, apalagi sampai tersiar secara umum. Begitupun dengan kami, tidak akan langsung percaya begitu saja. Yang jelas, kami akan mencari tahu dulu tentang seseorang yang digadang-gadang sebagai Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi yang akan dibaiat di Mekah. Keaslian sosok sang khalifah Allah yang bergelar Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi pasti di dalam dirinya mewarisi arwahul muqaddasah Rasulullah Muhammad SAW. Pasti mewarisi Nur Muhammad ataupun nurun ala nurin, yaitu cahaya di atas cahaya. Dan keaslian sosok sang khalifah Allah yang bergelar Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi pasti jelas juga nasab atau silsilah keturunannya sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jika tidak terdapat ciri-ciri seperti itu kepada seseorang yang digadang-gadang sebagai Imam Mahdi yang akan dibaiat di Mekah, berarti seseorang itu bukanlah kekasih pilihan Allah yang sebenarnya yang akan menjadi khalifah pemimpin bumi ini. Saya seringkali mengatakan, kalian boleh percaya atau tidak dengan informasi yang saya sampaikan. Terserah kalian saja. Yang penting saya sudah berusaha berbagi informasi ini. Kalian ambil saja poin positifnya dan kembalikan saja pada keyakinan kita masing-masing. Oke sobat, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.
Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wallahu alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam MSLB Channel.